Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa dhis sanadil azim sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Al-mukarram wal muhtaram syekhuna wa qudwatuna Abu Syekh Abu Dimudi Al-mukarram wal muhtaram, ayah di Cetrung, ayah dari Jenib, dan seluruh para alim ulama, para abu, walid, abati, abun dan sebagainya yang berhadir dalam majelis yang mulia ini. Al-mukarram yang kami muliakan Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajarannya, Abu Ketua MPU Aceh Tamiang beserta seluruh jajarannya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan seluruh unsur Forkopimda Aceh Tamiang, seluruh hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, majelis pelantikan Tastafi Kabupaten Aceh Tamiang yang kami muliakan. Pada kesempatan ini saya diminta oleh panitia untuk menjadi moderator dalam acara diskusi dengan Abu, yang insyaallah sebentar lagi kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh yang hadir dalam majelis ini untuk bertanya kepada Abu kita tentang hukum-hukum yang menyangkut tentang baik tauhid, fiqh maupun tasawuf, sebagaimana yang menjadi fokus konsentrasi daripada kajian Tastafi itu sendiri. Oleh karena itu insyaallah nanti Abu akan memberikan sedikit tausiahnya, kemudian kita berikan kesempatan kepada seluruh jamaah untuk bertanya, boleh dengan ditulis melalui kertas ataupun di SMS atau WA ke nomor saya. Barangkali kalau yang belum ada nomornya boleh dicatat 0852 77 67 7131. Ya, saya ulangi sekali lagi 0852 7767 7131. Itu nomor HP dan nomor WA saya, bisa langsung saja. Nanti saya sebagai moderator akan mensortir pertanyaan yang masuk dan akan kita ajukan kepada Abu. Barangkali mudah-mudahan semua pertanyaan bisa kita tanyakan kepada Abu. Namun jika pun tidak, nanti karena waktu dan sebagainya, ini sebelumnya saya mohon berbanyak maaf. Namun sebelumnya, untuk menyempurnakan ataupun untuk takmilah acara kita pada hari ini, sebelum diskusi ini dimulai, kita mintakan kepada Abu, kepada guru kita bersama, ayah di Jenib, Tunku Haji Muhammad Yusuf, untuk memberikan tausiah dan mau'izatul hasanah yang dalam acara ini lebih kurang 15 menit.
dan dalam hal ini untuk menyingkatkan waktu kepada ayah kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ilmi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba alladhina yuhyuna ma amatahun nasu min sunnati. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sama-sama kita memuji Allah serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim takrim kemuliaan kita bersama kepada yang mulia Syekhu Masyaikhina Al-Alamah Al-Alim Al-Fadil Syekh Abu Syekh Hasanul Basri yang dikenal dengan Abu Mudi, juga kepada seluruh para alim ulama, kepada Wakil Bupati, pada Pak Kapolres, seterusnya kepada seluruh yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya. Saya terlambat datang, mungkin saya tidak kenal siapa yang harus saya hormati. Semuanya saya hormati, saya takzim, dan di atas permohonan untuk saya berbicara, juga saya menyambut untuk berbicara sepatah dua kata. Semoga Allah mentakdirkan tutur kata yang keluar dari lidah saya bermanfaat dan berkat untuk masa depan kita, baik sisa ajal kita di dunia ini atau setelah kita tinggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Hari ini di depan mata kita, kita tahu bahwa ini sebuah acara yang berlabel Tastafi. Mungkin sebahagian kita sudah dengar, tahu apa itu Tastafi. Mungkin hanya sebahagian yang lain mendengar sebuah isu. Sebenarnya Tastafi ini bukan barang baru untuk masyarakat Aceh dan masyarakat Melayu, malah masyarakat Nusantara. Maknanya, karena Tastafi adalah singkatan dari 3 nilai ilmu yang mencakup nilai Islam semuanya: tasawuf, tauhid, dan fikih. Itu tidak tersembunyi, artinya bukan sesuatu yang langka di kalangan umat Islam yang tahu sedikit saja tentang Islam. Artinya inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjadikan kehidupan manusia, menjadikan fikih, tauhid, tasawuf sebagai kehidupan. Generasi awal Islam, generasi sahabat, adalah generasi yang benar-benar nomor satu sukses menjadikan tauhid, fikih, dan tasawuf sebagai kehidupan mereka di dalam menjaga kemaslahatan hidup dan menjaga kemaslahatan setelah hidup. Di awal pertama, Islam ini langka gharib. Dia hadir dengan kekuatan personal,
Pertama, personal Rasulullah yang memulai dengan Islam, risalahnya. Kemudian dibantu oleh pemeluk Islam di awal-awal Islam, baik keluarganya sendiri, istrinya sendiri. Di saat itu adalah episode dakwah fikah tasawuf tauhid oleh Rasulullah masih di dalam sir, tidak jihad, tidak cukup kekuatan. Beliau belum punya kekuasaan, beliau belum punya kekuatan pertahanan, keamanan, beliau juga belum cukup materi. Episode Madinah berubah. Kekuatan Islam dalam episode punya kekuasaan, punya kekuatan, punya ekonomi yang dimulai oleh zakat yang wajib dan infak dan sedekah yang tidak wajib. Dalam sejarah sebelum terbentuknya negara Indonesia, di saat masih dari kerajaan dan kerajaan, sebelum negeri ini jadi sebuah republik dalam bentuk demokrasi, Aceh punya sejarah gemilang. Di saat menjadi sebuah bangsa yang menjadi salah satu dari 5 negara superpower dunia. Sementara masyarakat Aceh dididik oleh dunia pendidikan yang semuanya ditangani oleh para ulama. Dalam sejarah kita tahu di Aceh dulu yang ada dalam sejarah 3 pendidikan: Dayah, Madrasah, Rangkang. Tapi dididik oleh 3 lembaga ini, Aceh bisa bersaing. Tidak cuma maju di dalam persoalan ibadah, kuat dalam ekonomi, kuat dalam politik, kuat dalam pertahanan, kuat dalam diplomasi, sehingga sejarah sampai berhubungan ke Turki di masa kerajaan Utsmani. Di saat Raja Iskandar Muda mengultimatumkan Ahlussunnah wal Jamaah menjadi agama resmi kerajaan Aceh, tidak boleh yang lain, sehingga Aceh bersatu, punya persepsi yang sama dalam segala hal. Di saat itulah Aceh menjadi sebuah kekuatan. Di era di mana belum ada zaman globalisasi. Generasi kita adalah generasi yang lahir di sebuah zaman di mana umat Islam tidak sepakat dengan Islam itu sendiri, di mana umat Islam tidak tahu Islam, di mana umat Islam punya persepsi dan punya aliran yang berbeda-beda, yang bercampur bau. Sehingga ada sebuah masalah, timbul sebuah masalah. Kita selalu mengumandangkan kita menerima perbedaan dan saling mengisi. Dalam kenyataannya menjadi sebuah realita, kita terjebak di dalam perbedaan-perbedaan yang saling menghancurkan antar sesama bangsa sendiri, antar sesama kelompok sendiri. Ini kenapa? Karena warisan dan budaya bangsa kita yang diwarisi oleh para endatu kita tidak terjaga dengan baik, diserang oleh bermacam pemikiran dan aliran. Siapa yang menang cepat, siapa yang tidak lambat, dia akan menang.
Siapa yang kalah cepat, dia akan cepat kalah. Sebuah kebaikan, sebaik apapun dia, sebuah kebenaran sebenar apapun dia, apabila arusnya lemah, maka akan tenggelam oleh arus yang kuat. Walau arus yang kuat itu sejahat apapun. Oleh karena itu, abu kita terinspirasi melihat sebuah fenomena di mana antar sesama menjadi kacau balau, saling membenarkan sendiri. Banyak masuk aliran sesat, banyak sesat tanpa aliran. Akibat warisan Ahlussunnah wal Jamaah yang diwarisi oleh Rasulullah punya turunan dan data yang cukup, tidak menjadi sebuah arus yang kuat, sehingga gampang ditenggelamkan oleh arus yang lain. Kebenaran yang diwarisi oleh Rasulullah tidak lagi menjadi opini publik secara umum di generasi sekarang, tetapi pemikiran-pemikiran non-Islam dengan segala kekuatan mereka bisa membangun dengan arus yang kuat, maka kebenaran itu tenggelam. Oleh karena itu, kita tahu Ahlussunnah wal Jamaah bukan kalah benarnya, tapi kalah strateginya. Bukan kalah baiknya, tetapi kalah penggalangannya. Boleh kita benar, boleh kita original, tetapi kalau itu tenggelam, dia tidak akan menjadi konsumsi pasar. Ubat dan asli tak tahan. Lepah gerd ubat, so yang pajuh pulih, tapi hanya so depu kena. Ide tinggal lah nungki ya ide. Nasa depu. Dia memang baik, tetapi tidak bermanfaat kepada yang lain karena tidak tersampaikan. Maka Rasulullah, salah satu misi Rasulullah yang paling ditekankan, balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walau satu ayat. Satu ayat bisa sampaikan. Menang Rasulullah oleh sebuah pergerakan dan menganggap itu suatu yang penting dari segala yang penting. Oleh karena itu, mungkin kita-kita yang melakukan kajian Ahlussunnah wal Jamaah secara benar dan secara luas, kita pasti yakin dengan kebenarannya. Ahlussunnah wal Jamaah itu paling moderat, selalu rasional dan nakli, tidak mengandalkan akal semata seperti Mu'tazilah, tidak juga mengandalkan nakal semata tanpa mempergunakan rasionalitas, tetapi bagaimana, apa yang mesti kita lakukan supaya kebenaran itu tersampaikan, terisrakan ke semua lini. Jangan salahkan mereka yang salah. Lahan yang kosong akan diisi oleh predator. Maka pergerakan Tastafi ini ingin supaya jangan terbiarkan lahan-lahan kosong itu. Lahan kosong itu akan digarap oleh musuh dan akan menjadi musuh bagi bangsa kita sendiri, musuh bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini zaman globalisasi. Oleh karena itu, kita yakin bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah warisan daripada Rasulullah dan mempertahankan originalitasnya, sehingga kita tahu ilmu yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah turunan gurunya pasti sampai kepada Rasulullah. Ini gurunya siapa, itu gurunya siapa, itu gurunya siapa. Kalau mazhab Syafi'i sampai kepada Syafi'i, Syafi'inya guru siapa sampai kepada Rasulullah. Jelas turunannya. Coba kenan dijaga. Kenapa Sayyidina Utsman membuat Al-Quran, membuat mashaf untuk menjaga originalitas wahyu, supaya jangan diputar balikan.
Di saat terjadi firqah yang telah dianalisa oleh Rasulullah, 72 firqah, Asy'ari dan Maturidi bangun melahirkan sebuah konsep tauhid supaya terselamatkan, jangan sampai terjebak kepada firqah-firqah yang sesat. Di saat timbul pemikiran yang bermacam ragam yang tidak punya tanggung jawab di dalam memahami Al-Quran dan hadis, maka bangkit Syafi'i membuat sebuah rumusan untuk menjaga originalitas penafsiran Al-Quran dengan usul fiqh. Maka hal inilah yang perlu kita jelaskan. Tastafi bukan untuk menghancurkan siapa-siapa, tetapi untuk kebaikan semuanya. Tiada musuh di sini. Kita tidak menyalahkan yang lain. Kalau mereka itu salah, berarti kita juga salah, tidak mampu membuat mereka benar. Tastafi bukan kesebelasan bagi siapa-siapa, tidak akan mengganggu siapa-siapa, tetapi berkomitmen untuk memperbaiki semuanya. Maka dengan kekompakan dan semangat serta militansi dan pergerakan, insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi regulasi syariat di Aceh benar-benar menjadi kehidupan masyarakat Aceh dan menjadi solusi bagi semua aspek. Karena Rasulullah diutuskan rahmatan lil alamin. Para ulama mewarisi Rasulullah. Warisan Rasulullah rahmatan lil alamin. Alamin masih wallah, bermanfaat untuk segala bidang, tidak cuma di masjid, tetapi memberi solusi bagi apapun persoalan umat. Cuma tinggal sampai di mana kemampuan umat Islam itu memanfaatkan konsep Islam, mengoperetkannya menjadi solusi bagi semua bidang. Mungkin sebuah kata yang lugas saya katakan, untuk Aceh tidak akan selesai persoalan sebelum mampu menjadikan syariat solusi bagi semua bidang. Ini butuh para ahli-ahli yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.